10-12-0227 Prodi Teknik Informatika Strata 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang website Wikipedia. Nah, yang pertama adalah profile website. Wikipedia adalah proyek ensiklopedia multibahasa dalam jaringan yang bebas dan terbuka, yang dijalankan oleh Wikimedia Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat. Nama Wikipedia berasal dari gabungan kata wiki dan ensiklopedia. Wikipedia dirilis pada tahun 2001 oleh Jimmy Wales dan Larry Sanger, dan kini merupakan karya referensi paling besar, cepat berkembang, dan populer di internet. Proyek Wikipedia bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan manusia. Yang kedua adalah latar belakang. Wikipedia adalah ensiklopedia isi bebas yang dimulai pada tahun 2001, versi bahasa Indonesia dimulai pada 2003. Artikel-artikel di Wikipedia merupakan hasil kolaborasi oleh para penyunting dari seluruh dunia. Situs ini merupakan situs wiki yang berarti siapapun dapat menyunting artikel, memperbaiki, dan menambahkan informasi hanya dengan mengklik peranala sunting yang berada di atas setiap halaman. Wikipedia merupakan merek dagang dari Wikimedia Foundation, Inc., yang juga telah membuat keseluruhan keluarga Wikipedia, antara lain Wikiquote, Wikidictionary, Wikiscores, Wikibooks, dan Wikinews. Di Wikipedia dan proyeknya yang lain, Anda diharapkan berani menyunting dan turut menyumbangkan pengetahuan di bidang yang Anda minati. Wikipedia dimulai pada 15 Januari 2001 oleh Jimmy Wales dan Larry Sanger, dan beberapa kolaborator antusias bahasa Inggris. Setiap harinya ratusan ribu pengunjung dari seluruh dunia membuat puluhan ribu suntingan dan ribuan artikel baru di Wikipedia dalam berbagai bahasa. Kita mulai dengan faktor yang pertama adalah user interface. Tampilan desain website Wikipedia sangat baik dari segi user interface, sebab penampilan desain yang simpel dan strategis, informasi yang ditampilkan tertata rapi sehingga mempermudah pengunjung dalam mendapatkan informasi tertentu. Selain itu, menu-menu yang disusun secara terstruktur memudahkan pengunjung, bahkan untuk user pemula sekalipun, sehingga tidak menyusahkan pengguna dalam mengakses website tersebut. Faktor yang kedua adalah usability. Bagian yang pertama adalah learnability. Pada tampilan memenuhi aspek learnability, di mana penempatan menu untuk mengakses informasi berdasarkan letaknya sangat mudah untuk dipahami pengguna yang pertama kali melihat atau belum pernah mengakses sebelumnya. Jadi pengguna tinggal melihat menu dan memilih kategori sesuai informasi mana yang diinginkan. Efisiensi. Pada aspek ini cukup memenuhi dikarenakan tidak terlalu banyak portal atau sangat cepat dan mudah untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan pengguna. Contoh, pengguna membutuhkan informasi tentang teknologi, di mana langkahnya masuk website Wikipedia, kemudian masuk di portal biografi, lalu akan muncul portal teknologi, dan juga tersedia berbagai macam pilihan kategori untuk berbagi informasi. Yang ketiga adalah aspek memorability. Aspek memorability terhadap pengguna sangat baik karena untuk mendapatkan suatu informasi tidak terlalu banyak portal. Yang keempat adalah aspek error. Aspek error terhadap pengguna website sangat minim karena tidak terlalu banyak portal untuk mengetahui sebuah informasi. Significance. Aspek significance atau kenyamanan terdapat terhadap bentuk tampilan sangat baik karena tampilannya terlihat simpel dan strategis.
Faktor yang terakhir adalah user experience. Bagaimana sebuah situs didesain sesuai dengan keinginan atau tujuan awal. Dari Wikipedia, di mana untuk tampilan website didesain sederhana dan atau simpel, serta latar menu informasi yang tertata rapi. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencari suatu informasi dan tidak terlalu banyak link untuk mengakses portal yang diinginkan semuanya tertata dengan rapi. Yang ketiga, isi dan tampilan situs. Pada situs website Wikipedia, isi dari informasi sangat lengkap, sehingga pengguna merasa mudah dalam mengetahui informasi yang dibutuhkan. Selain itu, tampilan juga simpel sehingga memudahkan pengguna dalam memahami isi dari informasi tersebut. Yang terakhir, fungsionalitas situs. Dalam kasus website Wikipedia, dari aspek fungsionalitas cukup baik, di mana website mampu merespon dengan baik setiap perintah dan penggunaan dengan cara memberikan informasi yang lengkap pada setiap menu yang ditampilkan. Sekian dari saya untuk presentasi website Wikipedia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Antonius Awan Zaman, NIM 2012-010, Program Studi Teknik Informatika Setara 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah website Facebook. Kita ke slide-nya. Di user interface ini terdapat ada tampilan dan menu. Di tampilan sini kita bisa login menggunakan, kalau kita sudah membuat akun, kita bisa menggunakan nomor HP dan kata sandi. Langsung klik login. Kalau masih belum membuat akun, kita bisa buat akun di sini dan klik buat akun. Di situ kita akan diarahkan untuk membuat akun dan memasukkan nama dengan memasukkan data diri. Selanjutnya di menu ada berbagai macam menu, ada acara, teman, grup, kabar beranda, halaman, hiburan, acara, penawaran, grup, iklan, halaman, forum, cerita, dan postingan. Kita ke tata letak. Yang pertama, beranda. Di menu ini kita dapat melihat menu-menu lain dan semua postingan yang diposting oleh kita punya teman-teman Facebook, dan juga bisa melihat cerita, siaran langsung, melihat orang yang sedang aktif sedang menggunakan Facebook, bisa melihat cerita, dan juga bisa melihat teman, grup, watch, kenangan tersimpan, halaman, acara, dan lowongan kerja, dan lain-lain. Selanjutnya, tata letak yang kedua, video dan match. Di sini kita bisa menonton video-video di Facebook dan kita bisa juga untuk like, komen. Di sini untuk like, komen, bagikan, dan bisa melihat jumlah like dan komentar. Itu di bagian sini. Selanjutnya di sini juga ada menu, juga ada pengaturan untuk mencari video, ada beranda untuk melihat siaran langsung, acara, video yang tersimpan, video yang terbaru, dan ada menu tampilan pesan, notifikasi, game, grup, video itu sendiri, terus dan beranda. Selanjutnya kita ke slide berikutnya, tata letak yang ketiga yaitu grup yang di sini kita bisa membuat grup baru, undang teman ke grup yang kita sudah bergabung, like, komen, bagikan, dan bisa melihat jumlah like dan komentar. Itu di bagian sini. Kita bisa undang teman, tambahkan teman di grup yang kita sudah bergabung, dan melihat berbagai macam grup untuk kita bergabung. Di bagian sini bisa kita buat grup sendiri. Ada menu pencarian, pengaturan, dan notifikasi. Selanjutnya, tata letak yang keempat, game. Di sini kita bisa menonton orang sedang bermain game, dan kita juga bisa mengikuti turnamen untuk bermain game. Kita juga bisa like, komen,
bagikan dan bisa melihat jumlah like dan komentar. Itu di bagian sini. Di sini kita juga bisa bermain game, ada turnamen, ada video, notifikasi. Selanjutnya tata letak yang berikutnya akun. Di sini kita bisa mengunggah foto profil, foto sampul, lihat postingan tentang teman, foto, edit video, edit bio, tambah cerita, siaran langsung, dan melihat jumlah like dan komentar. Itu di bagian sini. Di sini untuk kita bisa edit bio, buat tambah cerita, untuk lihat foto teman tentang postingan dan lain-lain. Kita lanjut. Tata letak yang berikutnya pesan atau messenger. Di sini kita bisa melakukan panggilan VC, di sini panggilan biasa, mengirim pesan, di sini ada emote juga, GIF, foto, dan like. Dan kita juga bisa menambahkan video. Kita juga bisa mengirim pesan-pesan ke teman-teman terdekat dan ke grup yang kita kenal. Kita lanjut. Yang berikutnya notifikasi. Di sini kita bisa melihat apa yang diberitahukan oleh notifikasi tersebut, seperti like foto profil, like foto sampul, like lihat, tambah cerita, siaran langsung, dan melihat jumlah like dan komentar. Itu di bagian sini. Jika ada teman yang sedang meminta pertemanan kita juga bisa melihat di notifikasi. Kita bisa terima untuk konfirmasi atau untuk menghapus. Itu tergantung dari kita sendiri. Selanjutnya, reaksi saat pertama kali menggunakan web ini ada hanya kita punya kawan-kawan, ada banyak kita punya kawan-kawan yang menggunakannya dan membuat kita bisa bertemu dengan teman-teman lama atau teman baru walaupun jarak yang berjauhan. Kita selanjut ke berikutnya, user interface, user friendly karena menurut saya memiliki tampilan yang bagus. Website Facebook kita bisa memilih tampilan, kita bisa melihat tampilannya sangat bagus dan sangat mudah dioperasikan karena di situ sudah ada menu-menu yang sudah ada namanya. Mudah dipelajari karena sangat gampang walaupun kita sudah lama tidak mengoperasikannya atau walaupun masih pertama kali mengoperasikannya. Dan pengguna selalu merasa senang saat mengunjungi website ini karena di situ terdapat kita punya teman-teman lama atau teman-teman baru untuk saling berkenalan dan menanya kabar atau menanya keadaan yang teman kita berada. Selanjutnya kita ke user usability. Pertama, learnability. Seperti pada umumnya membuka website lainnya karena di situ sudah ada menu-menu yang akan diakses atau digunakan oleh pengguna. Di sini menu-menunya sudah sangat jelas. Ada beranda, ada video, ada grup, ada game, ada akun, pesan, notifikasi, dan lain-lainnya. Jadi kita sangat gampang untuk mengaksesnya. Selanjutnya, efisiensi. Di sini kecepatan website ini tergantung pada kecepatan jaringan yang digunakan. Seperti ketika kita berada di jaringan yang baik atau paketannya juga sangat banyak, berarti kita bisa mengakses website Facebook ini dalam keadaan cepat. Ketika kita berada di jaringan yang sangat tidak terlalu bagus, maka kita dapat mengaksesnya, dia akan lola atau loading dan sangat lambat. Di sini tergantung kecepatan jaringan dan paketan saja. Selanjutnya kita ke memorability. Sangat mudah walaupun begitu lama sudah tidak pernah mengoperasikannya karena di situ sudah ada menu-menunya sehingga membuat pengguna cepat mengingat kembali di saat kita membuka Facebook pertama kali. Walaupun lama kita sudah meninggalkannya, kita tetap mengingat ketika kita
membuka kembali Facebooknya. Selanjutnya, Satisfaction. Menurut saya sangatlah nyaman karena di dalamnya sudah ada fitur-fitur yang mudah diakses oleh user dan menyediakan fitur game, video, grup, dan lain-lain. Sehingga kita sangatlah nyaman untuk menggunakan Facebook ini. Seperti ada teman-teman kita, teman-teman SD, dan lain-lain. Sehingga membuat kita sangat nyaman ketika membuka website ini untuk bertanya keadaan tentang teman-teman kita. User experience. Pada situs web facebook.id sudah sangat memenuhi standar. Cara untuk mengaksesnya sangatlah mudah dan tidak membingungkan user. Yang kedua, kemampuan dan keterbatasan situs website Facebook ini. Di sini hanya pertemanannya hanya mencakup 5.000 orang. Ketika sudah mencapai 5.000 orang, maka ada pesan dari Facebook untuk memberitahukan bahwa pertemanan kita sudah mencakupi 5.000 orang. Oke, sekian dan terima kasih tutorial dari saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Altruis Tilman Kase, NIM 201202111. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu website Ruang Guru. Apa itu Ruang Guru? Jadi Ruang Guru adalah platform pembelajaran daring yang memiliki banyak fitur. Boleh jadi terlalu banyak untuk mendukung kegiatan belajar dan pembelajaran siswa di luar sekolah yang menggunakan media aplikasi mobile atau Android dan iOS. Jadi Ruang Guru itu merupakan platform pembelajaran daring yang biasanya digunakan menggunakan HP. Jadi tidak saja seperti pembelajaran pada umumnya yang hanya dilakukan di sekolah atau di tempat-tempat les, tapi Ruang Guru menyediakan pembelajaran ini juga dalam bentuk daring dan bisa diakses lewat HP. Yang berikut fitur utama yang ditawarkan berupa video pembelajaran yang dibawakan oleh guru-guru terkualifikasi, dilengkapi oleh animasi yang memperjelas materi yang disampaikan. Fitur utama ini yang dimaksudkan adalah isi dalam dari website tersebut. Jadi Ruang Guru ini menawarkan video pembelajaran dalam bentuk animasi yang menarik sehingga banyak siswa-siswa senang untuk mengakses pembelajaran lewat Ruang Guru ini. Yang berikut, saya tidak mengeluk-elukan animasi menarik dari video tersebut seperti bagaimana mereka memasarkan produknya, karena poin utama dari animasi tersebut adalah ilustrasi beranimasi yang sangat membantu sekali. Jadi untuk memperjelas, mereka menggunakan animasi sehingga pembelajaran yang rumit sekalipun dapat mudah dipahami, seperti matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Dalam pembahasan kali ini saya akan membagi dalam dua bagian. Bagian yang pertama yaitu user interface. Menurut saya tampilan pada Ruang Guru cukup menarik karena dilengkapi dengan animasi yang bagus dan juga kecerahan layar sehingga materi yang disampaikan dapat dengan mudah dan menarik dipahami oleh siswa maupun mahasiswa. Ya, ini contoh tampilan layar dari Ruang Guru, terdapat animasi yang cukup bagus sehingga fitur dari solusi belajar, ribuan video belajar dan permainan yang berkaitan dengan pendidikan pun bisa dipahami. Yang berikut menu pada Ruang Guru Digital Bootcamp. Fitur ini memberikan layanan yang memungkinkan kamu untuk melakukan komunikasi lewat chat dengan pelanggan Ruang Guru lainnya dan bisa berbagi dengan metode tutor standby, modul bimbel, dan tryout. Untuk dapat menikmati fitur ini, kita harus membayarnya terlebih dahulu. Jadi fitur-fitur yang ditawarkan harus dibayarkan terlebih dahulu sehingga Ruang Guru menyediakan akses agar bisa diakses. Yang berikut ada fitur ruang les. Jadi ruang les ini memang fitur yang menawarkan les secara pribadi bagi siswa atau mahasiswa yang ingin melakukan pembelajaran private. Jadi guru yang terdapat di Ruang Guru bisa didatangkan langsung ke rumah untuk mengajarkannya secara langsung jika memang itu diperlukan. Yang berikut ada ruang les online. Jadi fitur ini bisa digunakan untuk
ketika kita ingin bertanya mengenai kesulitan dalam mengerjakan PR atau tugas, biasanya bisa ditanyakan lewat ruang guru les online. Yang berikut ada ruang baca. Ruang baca ini menyediakan pembelajaran info tentang sekolah dan universitas. Jadi ini ruang baca ini yang gratis. Tetapi ruang les online, ruang les, dan menu digital bootcamp itu harus dibayarkan terlebih dahulu. Tetapi harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau dan mampu dibayarkan oleh siswa dimanapun. Ya, ini ada ruang les, bimbel online, dan lain sebagainya. Ini contoh tampilan gambarnya. Kontras atau pencahayaan pada website ruang guru cukup baik dan membuat para pengguna senang saat melihat dan menikmati website ini. Jadi pencahayaannya pun tidak terlalu berlebihan, atau kata anak zaman sekarang alay, tidak terlalu, sehingga cukup baik ketika kita menggunakannya dan menarik. Yang berikut, tata letaknya juga sangat beraturan sehingga memudahkan pengguna untuk memilih fitur yang ingin digunakan. Jadi tidak membingungkan ketika kita membuka website ini. Tata letaknya cukup bagus dan mudah dipahami. Ini contohnya. Yang berikut, reaksi dari pengguna cukup terkesan. Saya juga pernah menggunakan ruang guru beberapa kali jika kesulitan dalam pembelajaran secara langsung. Website ruang guru ini sangat mudah dan simpel sehingga dapat digunakan. Berbagai fitur yang ditawarkan juga cukup baik dalam mempelajari aplikasi ini. Website ini juga masuk dalam kriteria user friendly karena memiliki tampilan yang bagus, mudah dioperasikan, mudah dipelajari, dan pengguna cukup senang menggunakan website ini. Yang kedua, usability. Dalam usability ini terdapat yang pertama, learnability, yang artinya website ini cukup membuat penggunanya sangat terkesan saat membukanya karena banyak fitur menarik yang dan dibutuhkan. Yang berikut, efisiensi. Website ini cukup cepat dalam merespon perintah. Biasanya tergantung pada kecepatan internet penggunanya. Memory ability, yaitu website ini jika dalam waktu cukup lama untuk tidak dibuka, maka aplikasi ini akan mengalami transformasi entah dari penambahan fitur maupun pengurangan fitur. Tetapi akun yang didaftarkan akan tetap tersimpan. Jadi biasanya ada penambahan aplikasi atau penambahan fitur-fitur lainnya, atau ada update lah, itu maka akan berubah. Tetapi akun yang kita daftarkan dia tetap tersimpan. Yang berikut, errors. Website ini tentu memiliki kekurangan. Banyak fitur iklan yang mengganggu. Hanya itu saja kekurangannya, di mana fitur iklan ini cukup mengganggu kita sehingga mengaksesnya tidak dengan begitu cepat. Jadi biasanya iklan, kalau apalagi lewat website, sepertinya banyak iklan. Yang berikut, satisfaction. Website ini secara keseluruhan cukup nyaman dan digunakan. Yang berikut, yang ketiga, user experience. Dari penjabaran di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perangkat lunak bebas dari kesalahan sinteks dan secara fungsional mengeluarkan hasil yang sesuai dengan harapan. Menurut saya aplikasi ini cukup bagus dan membantu siswi ataupun mahasiswa dan mahasiswi dalam mengakses pembelajaran secara daring di luar sekolah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Aryan Yohanes Faiz, NIM 2012-0202, kelas C, jurusan Teknik Informasi Strata 1. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat. Yang pertama adalah pengertian blogspot. Blogger adalah layanan penerbit blog yang menerima blog untuk pengguna dengan entry tertanda waktu. Ini dikembangkan oleh Peer Labs yang dibeli oleh Google pada tahun 2003. Blog-blog tersebut diselenggarakan oleh Google dan pada umumnya diakses dari subdomain atau blogspot.com. Yang berikut adalah user interface dari blogspot. Tampilan website blogspot sangat baik dari segi user interface, tampilan desain yang menarik dan juga bisa diubah sesuka hati pengguna sehingga membuat web ini menjadi lebih menarik dan nyaman. Selain itu, menu-menunya juga disusun terstruktur mudah dalam penggunaan menggunakan web. Yang berikut ada usability dari blogspot. Yang pertama adalah readability. Pada aksi tampilan web blogspot telah banyak pembaruan untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginan pengguna dengan fitur-fitur yang ada. Yang kedua, efisiensi. Pada aspek ini juga memenuhi, sebab sebagian web yang dapat mengakses info, web ini juga menyediakan fitur untuk pengguna dapat mengakses apa saja yang diinginkan. Oleh sebab itu, portal yang disediakan cukup banyak, tapi tidak membuat pengguna kebingungan. Yang ketiga adalah morability. Aspek morability terhadap pengguna sangat baik karena saat ini menggunakannya kita diarahkan ke portal yang diinginkan sesuai inputan tanpa harus mengarah ke portal lain. Yang keempat, error. Aspek error terhadap pengguna web sangat sedikit karena pengguna dapat melihatnya hanya dengan sekali akses. Yang kelima, satisfaction. Aspek satisfaction atau kenyamanan terhadap bentuk tampilan sangat baik karena tampilannya simpel tapi tetap nyaman saat diakses. Yang berikut adalah C, user experience dari blogspot. Dari penjabaran di atas dan sesuai dengan tujuan awal website ini, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa website ini memiliki fungsional yang bagus dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, di mana blogspot sebagai web untuk menulis maupun membaca. Dan ini adalah halaman web yang cari web dari blogspot. Sekian hasil presentasi saya, terima kasih.